Hai semua, selamat datang di BMKBM Polines YouTube channel. Bersama aku Anida Syafa, selama beberapa menit ke depan akan menemani kamu dalam acara Ngombak, ngobrol minat bakat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi ngombak atau ngobrol minat bakat merupakan salah satu agenda dari Kementerian Minat dan Bakat BMKBM Polines. Ngombak ini nantinya akan kolaborasi dengan UKM yang berada di bawah naungan Kementerian Minat dan Bakat BMKBM Polines. Itu ada Sport, Wapalhi, Konsep, dan New PLBS FM. Oke, sekarang kita sudah bersama UKM yang paling healthy dan sporty. Kira-kira siapa? Sport. Oke, mungkin dari Sport bisa kenalan dulu ya ke teman-teman semua nih. Perkenalkan, aku Rasif Muhammad Iqbal dari jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. Di Sport aku menjabat sebagai staf pelatihan dan olahragaan. Oke, yang satunya? Perkenalkan, nama aku Nizar Mualim dari jurusan Teknik Mesin, prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Di Sport dimana sebagai kepala cabang futsal. Oke. Jadi Sport gimana nih kabarnya hari ini? Ya baik-baik aja. Baik-baik aja. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa hari ini? Apa beberapa hari ini gitu loh? Maksudnya dari Sport lagi ngadain apa gitu? Oh ya, persiapan buat itu sih seminar nasional besok Sabtu sama ya latihan-latihan rutin. Oke. Selasa sama Kamis. Kalau dari Nizar nih, kesibukannya apa coba? Kesibukannya selain kuliah juga paling ya latihan rutin sih di setiap Selasa sama Kamis. Oh, Selasa Kamis latihannya. Oke, jadi ntar di sini kita tuh bakal ngobrolin olahraga secara umum aja ya, khususnya di Indonesia, apalagi di Politeknik Negeri Semarang. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Oke, di sesi Q&A ini kita mau tanya-tanya nih dari Sport, mungkin ada pandangan. Ini pertanyaan dari teman-teman ya. Yeah. Oke, buat pertanyaan pertama, itu ada kondisi olahraga di Indonesia saat ini gimana menurut Sport? Mungkin dari Kak Rashif dulu nih. Buat kondisi olahraga di Indonesia ya, tahun-tahun ini kan lebih baik ya dari tahun sebelumnya. Ya, karena banyak fasilitas yang udah mulai buka gitu. Dan kayak liga-liga sepak bola, liga-liga basket udah mulai lagi gitu ya. Oh ya udah buka gitu ya. Udah buka lagi. Jadi ya harapannya ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin tahun baru ini bisa ada kayak penonton bisa masuk lagi gitu. Oke. Jadi sebelumnya ini emang belum boleh ada penonton. Belum ada penonton. Kalau dari ini Nizar coba gimana? Kalau dari aku sih di olahraga terutama dari sarana prasarana ya, itu dulu itu kayak kurang mendukung gitu loh dari atlet-atlet atau dari pecinta olahraga. Terus kalau tahun ini mungkin banyak fasilitas yang mendukung, kayak misalkan teknologi lebih modern gitu, kayak kan kita lari bisa di treadmill. Oh iya. Terus fitness juga bisa mendukung. Terus lebih simpel gitu lah ya, soalnya ada teknologi gitu. Oke. Jadi kondisinya lebih baik ya daripada yang dulu. Terus ada inovasi-inovasi juga kan dari para ilmuwan lah. Oke, jadi kan sekarang nih udah tahu kabar belum sih yang virus Omicron gitu-gitu. Nah, itu kan masih merebak lagi gitu loh. Nah, dari Sport itu kalau di tengah wabah yang kayak gini, yang baru lagi nih kan lagi gencar-gencarnya. Nah, itu gimana sih pandangan Sport kalau kita pengen olahraga tapi kok wabahnya itu masih tinggi gitu? Gimana? Kalau dari aku pribadi ya, kalau semisal kita olahraga yang rame-rame gitu, itu yang jelas prokesnya ya, prokes terutama di luar lapangan. Kalau semisal di dalam lapangan kan kita nggak bisa menghindar lah ya gitu. Nah, mungkin kalau di luar lapangan kayak cuci tangan dulu, terus kalau semisal udah selesai olahraga kita langsung pakai masker. Terus juga kalau semisal teman-teman di sini yang kurang sehat badannya, mending nggak usah ikut olahraga dulu gitu, daripada resiko ke yang lain juga gitu. Kalau dari aku gitu. Tapi kan kalau misal sakit gitu, tapi pengen kayak pengen sehat nih badannya, pengen olahraga gitu, tapi kan emang nggak bisa keluar gitu. Jadi gimana solusi gitu biar orang-orang sakit itu bisa sehat dengan olahraga? Mungkin di satu sisi olahraga juga bisa dilakukan di rumah ya. Bisa. Kayak misalkan push up, terus wake up gitu kan bisa di rumah, terus skipping juga
itu sih paling bisa dilakukan kayak olahraga tipis-tipis lah. Iya, yang pokoknya bisa mandiri gitu Iya. kan, Iya, nggak di perlu rumah, keluar. Kayak itu. Ada tips gak sih? Kan maksudnya pandemi juga, kita udah lama nih pandemi, Iya. udah 2 tahun gak sih? Nah, itu ada tips gak sih? Maksudnya 2 tahun itu kita di rumah aja dan kadang tuh males gitu loh buat olahraga. Iya, Nah, iya. tips buat orang-orang males gitu biar badannya tuh tetap bugar gitu loh di tengah pandemi yang menerpa. Gimana? Kalau dari aku lebih ke kesadaran sendiri sih ya. Jadi pentingnya olahraga itu apa, dari situ nanti bisa mulai kayak masang target buat misal hari ini aku harus push up atau apa gitu kan. Terus bisa dimulai dari kayak yang olahraga apa ringan-ringan dulu lah gitu, kayak push up berapa kali, jogging gitu sih. Jadi yang pertama bikin target dulu. Iya, target dulu. Habis itu dilaksanain lah Ya, ya. yang ringan-ringan dulu lah gitu. Oke. Terus tadi kan udah bikin target. Terus gimana sih cara kita biar konsisten? Maksudnya kalau kadang kan kita semangat tuh di awal Yeah, gitu loh kalau yeah. bikin target bikin biar kurus atau biar sehat kayak gitu. Nah, itu gimana sih tipsnya biar kita tuh konsisten terus gitu loh. Oh, Tiap hari biar sehat terus gitu. Nah, kalau dari aku seringnya sih ngajak teman ya. Jadi enak gitu kalau ada teman kan ada kayak apa teman buat ngobrol gitu, kayak jogging sambil ngobrol-ngobrol lah gitu. Itu sih kalau dari aku. Gitu. Kalau dari Mas Nazir nih, Nizar nih. Kalau dari aku paling apa ya, cari olahraga yang paling disukai. Ya, Bisa kan kayak kalau dari hati kita udah serap udah enak kan, kita ngelakuinnya juga nggak terpaksa gitu loh, kayak seneng gitu, jadi tambah semangat juga, terus Oke. makin konsisten juga. Kalau Mas Nizar nih apa? Kesukaan olahraga? Olahraga di futsal sama sepak bola. Oke, kalau semisal nih nggak ada temen yang kayak kan suka futsal ya, itu kan biasa harus ada partner gak sih? Ya, Nah itu kalau semisal teman-teman lagi pada sibuk nih, Mas Nizar ngapain gitu? Maksudnya kalau hobi banget sama futsal gitu, ya, biasanya gimana? paling latihan mandiri sih. Mandiri. Ya kalau misalkan kayak jogging terus latihan shooting terus dribbling gitu kan bisa mandiri gitu. Oh iya, tetap happy ya walaupun Ya, sendiri. ya. Oke. Kalau Mas Rashif apa? Olahraga favorit? sama sih sama kayak Nizar, cuman kayak bulu tangkis juga suka gitu kan. Itu sih sama-sama. Ya kalau misal nggak ada temen kayak tadi itu kadang main sama apa sih kayak ke tembok gitu, gantung ke tembok iya. gitu. Oh bisa gini-gini juga. Gini, oh, iya. Oke itu ya tadi olahraga favorit. Terus nih ada juga nih pertanyaan, gimana sih cara nentuin olahraga yang cocok? Kan maksudnya porsi orang tinggi badan, terus berat badan orang kan beda-beda. Nah itu gimana sih biar kita tuh bisa nemuin olahraga yang cocok gitu loh buat porsi tubuh kita gitu. Gimana? Ada nggak tipsnya gitu? Mungkin kalau dari aku, kalau kayak tinggi badan, berat badan itu apa cuma faktor aja ya, maksudnya faktor nggak menentukan banget seorang bisa mahir di satu bidang olahraga gitu. Yeah. Tapi kalau misal orangnya tinggi nih, berarti kan dia punya potensi kayak misal di basket atau volley gitu sih. Gitu. Mas Nizar sama juga. Kalau aku sama sih, lebihnya kayak gitu. Oke. Berarti intinya kayak tinggi badan, berat badan sama porsi tubuh kita tuh nggak nentuin kita di mana gitu Iya. kan ya. Oke. Dan pertanyaan terakhir, kita kan sering tuh lihat ya banyak lah atlet-atlet apalagi di Indonesia itu yang kemarin AFF juga itu iya. kan juga maksudnya itu disebut atlet kan. Iya. Nah, itu maksudnya kemampuan mereka atau skill mereka itu biasa kayak bawaan dari lahir atau emang sering dilatih atau gimana sih kalau kayak gitu? Kalau mereka sih ya bawaan ada, tapi lebih banyak ke latihannya sih. Jadi kalau semisal cuma bawaan tapi nggak pernah diasah ya sama aja nggak berkembang gitu. Beda sama yang latihan terus, pasti nanti hasilnya akan lebih lah gitu. Tapi juga gara-gara minat mereka emang di dunia perolahragaan gitu nggak sih? Iya, Harusnya. iya, itu juga berpengaruh juga. Oke. Oh iya, kemarin yang pas AFF nonton nggak? Nonton. Gimana pendapat kalian tentang AFF yang kemarin? Apakah senang, sedih, kecewa apa gimana nih? Niza dulu mungkin. Pendapatku ya, kalau aku sih ya, udah seneng sih, bangga ngelihat perjuangan dari timnas kita dari awal grup sampai
final itu udah sangat baik lah dari sebelum-sebelumnya juga kan mereka juga tryhard banget latihan terus jauh dari keluarga juga terus walaupun hasilnya kurang maksimal ya itu disyukuri terus juga jangan ngujat gitu loh. Iya, karena pemain juga mereka kan juga udah berjuang gitu loh intinya kan udah ngasih yang terbaik jadi kita sebagai orang Indonesia supporter itu lebih mendukung aja gitu loh. Iya. Dari support dari kita itu sih yang dibutuhin dari teman-teman yang di sana. Kalau dari Mas Rasyif nih? Kalau dari aku sih karena ini pemainnya masih muda ya kan rata-rata 24 ke bawah jadi ya wajar sih kalau semisal belum maksimal gitu ya. Mungkin kita harus sabar dulu nunggu proses mereka dulu. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun depan kita baru dapat hasilnya. Ya amin. Buat teman-teman timnas mungkin dari Kak Rasyif sama Kak Nizar nih ada yang mau diomongin nggak? Terima kasih ke pemain-pemain timnas sudah berjuang buat Indonesia. Tetap semangat ke depannya, terus berproses. Semoga ke depan kita sama-sama meraih prestasi. Amin. Kak Nizar ada yang mau disampaikan sama teman-teman sport juga atau teman-teman mahasiswa lain atau dari timnas juga? Buat mahasiswa Polines ya terutama kan di sini juga di sport juga mewadai menampung gitu loh minat bakat dari mahasiswa itu bisa disalurkan lewat latihan rutin di sport mengadain tiap hari Selasa Kamis. Itu langsung aja gabung sama-sama latihan bareng olahraga bareng cari keringat bareng gitu biar sehat bareng-bareng. Oke, itu ya pesan-pesan dari Kak Nizar sama Kak Rasyif buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton ini. Semoga kita selalu konsisten ya sama olahraga. Oke, karena kita udah mikir keras gak sih? Tadi ditanyain mikir keras gak? Iya. Ya karena kita harus refreshing juga. Jadi habis ini kita bakal ke segmen Minbak Challenge. Oke, jadi di sini sudah ada 2 tim. Yang sebelah kanan adalah tim Kiwi. Yang sebelah kiri adalah tim UKM Sport. Oke, 2 tim ini nantinya akan adu kekompakan di telepon. Dan sebelah kanan udah siap? Siap. Sebelah kiri udah siap? Siap. Oke, karena udah pada siap, jadi kita langsung aja. Mungkin dari sport bisa geser dulu. Dari tim Kiwil bisa maju terlebih dahulu ya. Oke, jadi game ini nantinya dari masing-masing tim akan menampilkan satu gaya. Karena ini temanya sport, jadi gaya yang berhubungan dengan sport. Oke, udah siap ya tim Kiwil? Oke. Siap, boy. Oke, dari hitungan ketiga, coba tampilkan gaya berenang. Oke, siap? 1, 2, 3. Wih. Oke, sama ya. Ternyata mereka kompak sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita berpindah ke tim sport. Coba kita lihat deh seberapa kompak sih mereka, karena kan sering kerja bareng ya teman-teman. Sekarang tampilkan gaya basket. Oke, udah berpikir masing-masing? Udah? Oke, satu gaya basket dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wih, keren. Ternyata kalian berjuang bersama ya saudara-saudara. Oke, lanjut ke tim BEM lagi. Oke, udah siap ya? Siap. Yo. Sekarang coba tampilkan gaya badminton. Ya, dimulai dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Loh, Mas. Ternyata tidak kompak ya. Kan aku ngembaliin servis Mas. Oke, jadi untuk skor sementara yaitu masih 1 sama. Sekarang kita beralih lagi ke tim sport. Coba buat tim sport tampilkan satu gaya bermain volley. Jadi kan volley ada servis atas, servis bawah, passing juga. Nah, coba nih dari telepati kalian berdua, dari hitungan ketiga, coba tampilkan gaya volley ya. 1, 2, 3. Oh iya benar. Yeay.
skor sementara dari kedua tim ini adalah 2-1. Jadi yang memimpin adalah tim UKM Sport. Widih. Oke. Kita kibil. Karena dua tim ini sudah beradu masing-masing, kita adu bersama-sama ya teman-teman. Jadi ini adalah babak terakhir yang mana kedua tim ini akan menampilkan pose yang sama. Jadi ini udah siap semuanya? Siap. Sekarang tampilkan gaya bermain tenis lapangan, oke? Tenis lapangan ya. Sudah telepatinya sudah jalan semua? Sudah. Ini adalah babak terakhir. Babak terakhir skornya adalah 3. Karena kalau skornya 1 mereka akan seri dan kita main lagi. Oke? Skornya 3. Ya. Gaya bermain tenis dimulai dari 1, 2, 3. Yeay. Berarti yang kompak adalah tim sport. Oke. Untuk skornya berarti dari tim sport adalah 5 poin dan tim apa? Kiwil adalah 1 poin. Jadi nanti yang kalah kita akan kasih hukuman seperti biasa, oke? Oke, jadi tadi tim Kiwil kalah ya teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke sesi mengalah ya. Oh iya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pemberian hukuman dan di sini sudah ada bedak. Jadi nanti muka mereka akan dicoret oleh tim yang menang. Sudah siap? Sudah siap balas dendam? Sudah. Dari tim sport nih, mungkin saya berikan kepada tim sport untuk mencoret. Terserah kalian mau coretan berapapun, terserah kalian ya. Aku tak bisa sih langsung ganteng iso ra. Gini. Dadi putih kan. Putih Mas. Oke. Aku tadi putih tenan jadi. Kayaknya kurang ya. Oke. Terima kasih ya buat tim sport yang udah ngeluangin waktunya dan udah nyoret tim yang kalah. Dan terima kasih juga buat tim kalah dan sebenarnya kita tuh mau ngalah sama bintang tamu ya. Oh iya bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di rumah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan lain-lain pokoknya, dan see you di ngombak selanjutnya. Bye.